narasumber kita dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Jeksanti Syafitri, SSDP MSI. Terima kasih Ibu telah bergabung. Yang kami hormati Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan selaku leading sektor kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan ataupun yang mewakili baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Kami hormati Camat se-Kabupaten Katingan telah mengikuti melalui Zoom meeting. Kami hormati seluruh kepala bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, baik yang hadir langsung maupun mengikuti melalui Zoom meeting. Dan yang kami hormati seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Katingan yang mengikuti secara Zoom meeting. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berhadir langsung di tempat ini, ataupun yang hadir melalui Zoom meeting secara online pada acara pembukaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang kita laksanakan pada hari ini, Senin 30 September 2024 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar serangkaian acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita aturkan dalam doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Husaini. Silakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin sejenak kita memohon doa kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dalam kegiatan kita ini. Doa sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik segala pujian dan sanjungan. Engkaulah penggenggam kehidupan kami. Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Segala puji-pujian, kebesaran dan keagungan senantiasa kami panjatkan kepadamu atas segala nikmat-nikmat dalam kehidupan kami. Pada saat ini pula, atas izin-Mu kami akan melaksanakan agenda sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024. Kami mohon ya Allah atas kegiatan sosialisasi ini, kebaikan dan keridhaan-Mu. Seraya memohon pula ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah bimbingan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai tugas dan pengabdian kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu, limpahkanlah kemampuan kepada kami semua sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan untuk dapat mampu melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang diemban dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, termasuk kewajiban bagi kami ASN dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pula, jauhkanlah kami dari segala bala, musibah yang dapat mengganggu tugas dan pengabdian kami. Hanya padamu lah kami senantiasa mohon pertolongan. Kabulkanlah segala doa dan tinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan kepada Ibu Yosefa Jambang, SHSS LLM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabe salamat linguna latai, salam sujud karendeng malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan yang kami hormati, Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi, Ibu Ninuk Handoyo Riantini, SEMA, selaku Ketua Tim Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kemendagri, narasumber kegiatan Ibu Cut Canti Safitri, SSTP MSI dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta seluruh ASN beserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang hadir secara langsung maupun secara online lewat media Zoom. Mohon izin untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita memperoleh kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah pada hari ini, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum yang sangat penting sebagai upaya percepatan implementasi Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan. Mohon izin kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah bahwa pada tanggal 12 September 2024 yang lalu, kami dari bagian organisasi telah mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi ketatalaksanaan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, di mana salah satu agenda kegiatan pada saat itu yaitu launching Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas. Kami tahu bahwa pakaian dinas ASN akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang cukup ramai. Bahkan sebelum launching secara resmi Permendagri nomor 10 tahun 2024, kami dari bagian organisasi sering dapat pertanyaan terkait pakaian dinas ASN ini. Oleh karena itu, kami putuskan untuk segera menyelenggarakan sosialisasi ini. Kami mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, peraturan penggunaan pakaian dinas ASN menjadi lebih jelas untuk kita semua. Kami harap tidak ada lagi perbedaan interpretasi dalam penggunaan pakaian dinas. Terlebih dari narasumber kita pada hari ini langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Ninu Handoyo Riantini, SEMA, selaku Ketua Tim Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, yang sudah berkenan hadir meskipun secara virtual, serta juga kepada Ibu Cut Santi Syafitri SSTP atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini. Mohon izin kami laporkan juga kepada Pak Sekda bahwa kami dari bagian organisasi akan mengusahakan secepatnya untuk menyusun draft peraturan Bupati Katingan tentang pakaian dinas ASN ini. Kalau dia disusun dalam peraturan Bupati nanti, Sekda, kami akan mengatur secara detail terutama untuk PDL. Karena selama ini memang terdapat banyak perbedaan. Nah, itu yang mungkin kami atur secara detail nantinya di dalam draft Perbup pakaian dinas. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Yushelma Cambang yang telah menyampaikan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi yang juga selaku Ketua Tim Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Ibu Nino Handoyo Riantini, SEMA. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Terdengarkah suara saya ke sana? Karbo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sekda, mohon izin. Sebelumnya kami sampaikan, Bapak, di pukul 8 WITA tadi, Pak Karu sudah bergabung di Zoom, karena kemarin terinfo pukul 8 WITA. Kebetulan kami sedang ada acara di Kalimantan Timur, yaitu Rakor Biro Umum Seprovinsi Kalimantan Timur. Beliau tadinya berkenal membuka acara ini dahulu,
baru nanti ke acara di Kalimantan Timur. Namun ternyata kami salah info, ternyata pukul 9 WITA di sini ya Ibu. Jadi Pak Karo meminta saya untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan yang memang sudah disiapkan untuk acara pagi hari ini. Jadi mohon maaf sekali Pak Sekda, sehingga Pak Karo tidak dapat hadir bersama di sini. Baik Bapak Ibu, saya bacakan sambutan Pak Karo Ortala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Peransang Esos MAP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. Yang terhormat Ibu Yosefa Jambang SHSS LLM selaku Kepala Bagian Organisasi. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Sekabupaten Katingan dan seluruh peserta kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, lingkup pemerintah Kabupaten Katingan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu menegaskan bahwa birokrasi harus melayani, birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, good governance. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam penerapan sistem dan penataan ketatalaksanaan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Salah satu terobosan yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan perbaikan serta berkesinambungan di bidang ketatalaksanaan, baik di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke arah yang lebih baik. Ketatalaksanaan yang merupakan salah satu elemen penggerak jalannya organisasi memiliki peranan yang cukup strategis dalam melakukan penataan sistem dan prosedur kerja, standarisasi aturan, dan budaya kerja. Untuk itulah pembinaan ketatalaksanaan berperan penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme kerja ASN dalam rangka perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintah menuju ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah nyata dan strategis serta berkesinambungan mendukung serta berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap percepatan penerapan sistem dan penataan ketatalaksanaan. Saat menjalankan tugas kedinasan sehari-hari, kita menggunakan pakaian dinas yang merupakan identitas dan citra dari sebuah institusi. Keseragaman penggunaan pakaian dinas merupakan cerminan dari satu kesatuan visi dan misi yang sama. Pakaian dinas juga ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, kesetaraan dan kebersamaan, serta motivasi kerja dan kewibawaan. Namun implementasinya sangat beragam. Hal ini dikarenakan masing-masing pemerintah daerah mengatur sesuai selera terkait penggunaan pakaian dinas tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa beberapa daerah juga merancang sendiri tanda jabatan serta tanda pangkat untuk ASN di lingkungannya. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan survei kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah untuk mengetahui ASN Pemda terkait penggunaan atribut tanda jabatan dari 45.953 responden, 76,6% menyatakan setuju untuk menggunakan atribut tanda jabatan dan 23,4% menyatakan tidak setuju.
Selain itu juga penggunaan seragam untuk PNS dan P3K yang berbeda, di mana PDH kaki hanya diperuntukkan untuk PNS menjadi kontroversi dan dianggap tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, serta perubahan terhadap pakaian dinas Korpri sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang kelengkapan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Beberapa hal tersebut yang mendasari untuk Kementerian Dalam Negeri merevisi Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas di lingkungan Kemendagri dan Pemda yang telah ditunda melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 061 garis miring 3280 garis miring SJ dan 061 garis miring 328 garis miring SJ tanggal 28 Mei 2020 tentang penundaan jabatan pakaian dinas ASN. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa telah diupayakan penataan peraturan tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan menjadi titik terang dan solusi untuk penertiban penggunaan pakaian dinas. Dengan adanya aturan ini, ke depannya diharapkan tidak ada lagi penggunaan pakaian dinas yang berbeda-beda. Seluruh ASN Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota mempedomani Permendagri 10 tahun 2024 ini. Para undangan yang berbahagia, saya berharap kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan ini, kita semua dapat bersinergi dalam mentransformasi diri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan di bidang ketatalaksanaan, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam bagi ASN. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi usaha dan ikhtiar kita dalam mewujudkan good governance bagi pemerintah kabupaten kota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Biro Organisasi dan demikian Bapak Ibu, sambutan sampai pada saat pembahasan dengan tim sana dapat semakin dipahami tentang Permendagri nomor 10 tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nino Handoyo Riantini, SEMMA, yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024. Dengan hormat kepada Bapak Peransang SOSMAP, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai selamat, lingun alatai, salam sujud, kene melempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajibata, halus. Yang saya hormati, Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi, Ibu Ninuk Handoyo Riantini SEMA, selaku Ketua Tim Tata Laksanaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Katingan atau pejabat struktural, fungsional yang berkenan hadir baik langsung maupun yang ikut daring pada hari ini. Yang saya hormati narasumber Ibu Cut Santi Safitri, SSDP MSI dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Camat Kabupaten Katingan, Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia.
Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat serta perlindungan yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Sehingga sampai hari ini kita memperoleh hikmat dan kekuatan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, dan pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap penertiban penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, serta meluruskan perbedaan interpretasi penggunaan pakaian dinas ASN selama ini, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketingan, yang kita sadari bersama bahwa penggunaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan di setiap perangkat daerah selama ini beraneka ragam warna. Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga peraturan mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut P3K atau PPK disamakan dengan PNS. Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 juga dilakukan penyesuaian terhadap lambang Kemendagri, serta penyesuaian penggunaan tanda jabatan yang dulu ditunda penggunaannya. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nino Andoyo Riantini SMA yang berkenan hadir secara daring atau virtual, dan kepada Ibu Cut Santi Syafitri SSTP MSI atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta seluruh peserta sosialisasi yang hadir pada saat ini. Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Sampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan selagi ada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri langsung yang akan menjawab. Hal-hal yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 ini juga hendaknya kita patuhi bersama. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta atas izin kita semua yang hadir pada hari ini. Maka kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Sami Sosial Mabes selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ketingan telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 10 Tahun 2024. Dan untuk acara selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini kami undang untuk menuju tempat foto bersama. Silakan untuk kepala dinas yang sudah hadir, camat atau yang mewakili, kami silakan. Foto bersama dulu, kami undang untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Ketingan. Mohon izin Bapak, foto di tengah.
Yang lainnya kami silakan untuk bergabung bersama semuanya. Semua ya. Maju. Mohon izin, boleh dengan panggungnya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum nantinya kita masuk pada materi, kita akan break sejenak. Kami silakan untuk Bapak Ibu menikmati hidangan yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Ninok ya, yang sudah hadir bersama dan telah menyampaikan sambutan tadi. Terima kasih Ibu yang sudah hadir bersama kami. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk bicara selanjutnya kita masuki pada materi dan untuk materi ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yusefa Jambang. Silakan. Baik, kita akan mulai acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Cut Santi. Mohon izin Pak Sekda, biasanya tempat kami untuk konsultasi itu biasanya Brina. Brina ini dulunya Kabak Ketatalaksanaan di Kemendagri, tapi berhubung beliau ada promosi, jadi terakhir kami kemarin bertemu dengan Bu Rina waktu rapat koordinasi tanggal 12, sekaligus juga launching Permendagri 10 tahun 2024. Nah, Ibu Cut yang kebetulan pada hari ini menjadi narasumber kita adalah juga tempat kami berkonsultasi, karena memang dari Biro Ketatalaksanaan ini berupa tim. Jadi awal koordinasi kami itu biasanya terkait dengan tata naskah dinas, kemudian yang terakhir ini juga adalah terkait dengan pakaian dinas. Jadi untuk tidak berpanjang-panjang lagi, kami persilahkan pada Ibu Cut Santi Sapitri. Beliau adalah Jafung dari Biro Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri. Untuk layar selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Cut Santi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Apakah terdengar jelas suara saya di sana? Masih agak putus-putus, Bu Cut. Mungkin audio di sini. Iya. Baik, izin. Apakah terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Terima kasih. terdengar, jelas. Mohon izin berkenan untuk panitia yang untuk men-share screen-nya ya, Bu. Izin, Bu.
Sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Sekarang jelas. Oke, siap. Mohon izin bantuan dari panitia untuk men-share screen-nya ya, Bu, untuk paparan kami. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri saja saya, walaupun tadi sudah dinotis oleh Ibu Moderator. Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Cut Santi Syafitri. Saya selaku analis kebijakan ahli muda pada bagian tata laksana di Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Yang sebenarnya yang seharusnya untuk paparan pada kali ini adalah Ibu Nino, dan kemudian yang untuk membuka atau memberikan sambutan adalah Pak Karo, namun karena ada arahan langsung dari pimpinan dan akhirnya diwakilkan kepada saya, dan untuk pembacaan sambutan diwakilkan kepada Ibu Nino seperti itu. Dan kebetulan memang tadi Pak Karo kami jam 7 Wita sudah jam 8 Wita tadi sudah standby untuk mengikuti acara ini, namun karena kesalahan teknis dan juga kesalahan informasi, dan akhirnya beliau akhirnya mendisposisikannya kepada Ibu Nino seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini mohon izin panitia sudah bisa share screen ya. Pada pagi hari ini izinkan saya memaparkan atau sedikit sharing, artinya saya tidak menggurui, tapi kami di sini tujuannya memberikan informasi dan juga benchmarking kepada Bapak Ibu sekalian terkait Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu di tempat saya ini sepertinya belum ter-share screen, mohon bantuannya ya. Mohon ditunggu ya, Bu Nino. Mungkin ada Oh iya, uh, siap. kawan-kawan. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Mungkin saya sedikit mengulas bahwa Permendagri 10 tahun 2024 ini merupakan revisi dari eh, Permendagri 11 tahun 2024, 2020, ulangi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 ini merupakan revisi dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dasar hukum mengapa kami merevisi Permendagri 11 tahun 2020 ini adalah salah satunya terkait surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 061 garing 3280 garing SJ dan 061 garing 3281 garing SJ tanggal 28 Mei tahun 2020 tentang penundaan penggunaan atribut tanda jabatan pakaian dinas ASN dan sosialisasi penggunaan logo Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang Permendagri 11 tahun 2020 ini memang usianya hanya berhitung hari untuk terkait tanda jabatannya karena adanya surat edaran tersebut. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11, Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nomor 1 Tahun 2022 tentang kelengkapan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa dalam peraturan tersebut terkait batik atau motifnya itu berubah menjadi yang kemudian kita pakai seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu. Kalau memang mohon izin panitia, kalau memang berhalangan untuk apa namanya ada kendala teknis terkait share screen-nya bisa dari saya aja kali ya. Kayaknya dari Bucut aja, soalnya agak lama nunggunya dari sini. Baik, Kita tolong ya, sebentar. Bu.
Bentar Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak, Ibu? Sudah, sudah Bu Cut. Sudah ya. Sebentar. Baik, sudah ya Pak? Sambil Bu, izin. ini banyak banar gawean ko nah. Menjum lagi. Baik, Bapak Ibu bisa saya lanjutkan? Henry menjum. Kayak Pak, aku nih gawean. Hendak hendak diangkat di atas kepala aku aja sudah gawean aku nih. Aku Bapak naikin Ibu bisa saya lanjutkan? stres juga aku. Bocor Bu, bocor Bu. Tolong peserta di mute ya. Admin. Ini mohon izin Bapak Ibu, inilah kalau kendalanya kalau kita Zoom ini memang seharusnya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah bisa saya lanjutkan ya. Silakan. Mungkin ada Baik. besar ya. Bagaimana panitia izin? Soalnya kecil Bu Cut. Di saya besar sih sebenarnya. Baik, bisa saya ulangi lagi Bapak Ibu bisa terdengar suara saya? Bisa, bisa. Oke, Bisa. baik. Saya lanjutkan kembali bahwa tadi sudah sampai terkait dasar hukum. Nah, ini adalah urgensi mengapa kami merevisi Permendagri 11 tahun 2020 menjadi Permendagri 10 tahun 2024. Terdapat interpretasi penggunaan pakaian dinas, yaitu terdapat pembedaan antara tanda jabatan mengakibatkan ketidakseragaman penggunaan tanda jabatan dan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah. Seperti itu. Eh, Kemudian adanya kepatuhan terkait perlunya penertiban penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga Pemda. Kemudian terdapat beberapa perbedaan yaitu terdapat perubahan lambang Kemendagri, penyesuaian terhadap lambang Kemendagri yang baru sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2020, terbitnya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terkait pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas dan aparatur bagi PPK disamakan dengan PNS. Kemudian penundaan penggunaan tanda jabatan yang telah diterbitkannya Permendagri 11 tahun 2020 tersebut dan akhirnya ditunda seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini adalah berita yang beredar beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan Mei tahun 2024. Mohon Ya, izin dari Bapenda, sepertinya bocor ya Bapak Ibu. Mohon di-unmute semuanya. ya. Baik, saya ulangi lagi. Ini adalah berita yang beredar ketika kami dalam penyusunan Permendagri 10 tahun 2024 ini. Mungkin beberapa apa namanya pemerintah daerah
terutama di bagian organisasi dan juga biro organisasi provinsi, kabupaten, kota, mengetahui bagaimana kami berapa lama proses penyusunan Permendagri ini. Namun karena kemarin pada bulan Mei tahun 2024 bertepatan waktu pelantikan PPPK di berbagai kementerian, lembaga, dan Pemda, beredar di berita di media online terkait aturan pakaian dinas ASN yang mengangkat tajuk utama pakaian dinas P3K. Judul berita tersebut seakan-akan mengiring opini telah terbitnya Permendagri baru. Padahal pada saat itu Permendagri 10 tahun 2024 ini masih dalam proses penyusunan. Pada saat itu bulan Mei tahun 2024 masih proses harmonisasi di Kemenkumham. Dan ini memang saya akuin wartawannya ini pintar. Jadi mereka mengumumkan pakaian dinas Permendagri pakaian dinas baru, tapi dalam beritanya yang mereka bikin itu adalah terkait Permendagri 11 tahun 2020. Jadi memang penggiringan opininya memang luar biasa pada saat itu. Sehingga kami akhirnya waktu itu ramai juga beberapa Pemda yang berkoordinasi dengan kami dan juga kami harus mengklarifikasi dari Sabang sampai Merauke karena saking ramainya pada saat itu. Next. Nah, ini adalah beberapa substansi perubahan dalam Permendagri 10 tahun 2024 yang merupakan revisi dari Permendagri 11 tahun 2020. Adanya perubahan dan pengaturan pakaian dinas bagi P3K, kemudian jenis dan penggunaan pakaian dinas, kemudian penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu, perubahan model pakaian seragam batik korpri, perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan, dan juga perubahan logo Kemendagri sesuai Permendagri 37 tahun 2020. Nah, untuk dalam Permendagri 11, sedikit saya mengcompare antara Permendagri 11 tahun 2020 dengan Permendagri terbaru bahwa dalam Permendagri 11 tahun 2020, penggunaan jenis pakaian dinas dan atribut bagi ASN itu dibedakan menjadi PNS. Untuk PNS itu menggunakan PDH kaki, namun untuk P3K menggunakan PDH hitam putih. Namun dalam Permendagri 10 tahun 2024 kita samakan karena sesuai dengan Undang-Undang 20 dalam Permendagri tentang pakaian dinas ASN, Kemendagri dan Pemda, jenis dan atribut pakaian dinas yang digunakan bagi PNS dan P3K itu disamakan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ini kita menyesuaikan bahwa ASN itu dibagi dua sekarang sesuai dengan Undang-Undang 20, PNS dan P3K. Jadi akhirnya kita samakan terkait pakaian dinasnya. Ini adalah jenis pakaian di lingkungan pemerintah daerah. Kalau untuk provinsi mungkin tidak saya jelaskan. Nah, yang saya jelaskan adalah terkait di kabupaten kota terdiri dari pakaian dinas harian, kemudian pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu, pakaian sipil lengkap yang terlampir pada Perpres tentang keprotokolan dan juga pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu, pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu, pakaian dinas upacara camat dan lurah, pakaian seragam batik Korpri Pegawai Republik Indonesia. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah keseragaman PDH, potret ketidakseragaman penggunaan PDH. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita ketika menggunakan PDH itu tentu corak dan warnanya itu berbeda-beda. Seperti yang Bapak Ibu gunakan sekarang, mungkin ada beberapa orang yang duduk di ruang rapat tentu dengan mempunyai warna yang berbeda-beda. Kemudian dengan jilbab yang berbeda-beda. Ada yang jilbabnya mereknya BS, ada yang jilbabnya mereknya bla 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 dengan segala macam bagainya. Dan kemudian ada yang memang menggunakan PDH, kemudian jilbabnya menggunakan warna merah atau warna biru sesuai dengan keinginannya. Kemudian penggunaan PDL atau PDL yang biasa untuk Bapak Ibu, artinya seperti yang digunakan saat ini adalah beberapa seragam yang memang menggunakan yang tidak sesuai dalam Permendagri dan juga ada beberapa ketidakseragaman lainnya seperti itu. Nah, dalam Permendagri 10 tahun 2024 telah kita tetapkan bahwa PDH kaki kemeja lengan panjang dan pendek digunakan itu untuk pejabat pimpinan tinggi media dan juga pejabat tinggi pimpinan Pratama. Untuk lengan panjang dan pendek, kenapa kita bilang kenapa hanya untuk pejabat tinggi saja yang menggunakan, boleh memilih antara
menggunakan lengan panjang dan lengan pendek karena itu memang untuk fleksibilitasan mereka karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya pimpinan itu tingkat kerjanya sangat banyak dan akhirnya kita memberikan sedikit kelonggaran kepada pimpinan tinggi media dan juga pimpinan tinggi pratama. Dan untuk penggunaan PDH-nya itu boleh lengan panjang dan juga lengan pendek. Begitu juga untuk penggunaan dikeluarkan atau tidaknya. Ketika memang pimpinan tersebut menginginkan dikeluarkan itu dipersilahkan. Ada juga memang pimpinan yang ingin memasukkan seragamnya seperti itu. Namun untuk PDH kaki kemeja dengan lengan pendek itu digunakan khusus semua pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan fungsional dan juga pejabat pelaksana seperti itu. Kemudian untuk PDH kaki kemeja lengan pendek itu harus dimasukkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi seluruh PNS yang mengeluarkan pakaian dinasnya. Jadi semuanya dimasukkan kecuali untuk pejabat tinggi media dan juga pejabat tinggi pratama jika memang beliau berkenan ingin dikeluarkan seperti itu. Dan jadwalnya tetap menggunakan Senin dan Selasa. Kenapa kami tetapkan penggunaannya Senin dan Selasa? Karena memang ada beberapa pemerintah daerah yang hari Selasa itu tidak menggunakan PDH kaki. Mereka menggunakan seperti di Kabupaten Bandung, mereka menggunakan jeans seperti itu. Mereka menggunakan celana jeans dengan atasan biru dan juga ada beberapa daerah yang menggunakan smart casual. Oleh karena itu kami menetapkan bahwa terkait jadwal penggunaan PDH kaki itu ditetapkan pada hari Senin dan Selasa seperti itu. Next, ini untuk penggunaan PDH kemeja putihnya. Untuk kemeja putih, seperti yang penggunaannya sama seperti PDH kaki. Untuk PDH kemeja putih itu yang di lengan panjang dan lengan pendek itu digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi media dan juga staf khusus menteri khusus di Kementerian Dalam Negeri dan juga pejabat tinggi pratama. Dan itu juga kekhususannya sama, apakah mereka ingin dikeluarkan dan juga mereka ingin dimasukkan tergantung dari pimpinannya masing-masing. Namun ketika kita bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana, itu wajib menggunakan PDH putih dengan lengan pendek dan juga dimasukkan ke dalam celana bagi ASN. Jadi tidak ada lagi PDH kaki maupun PDH kemeja putih yang kemejanya itu dikeluarkan seperti itu. Tapi itu kekhususannya hanya untuk administrator, pengawas, pelaksana dan juga fungsional. Nah, untuk yang lengan panjang dan lengan pendek itu digunakan untuk pejabat tinggi pratama dan juga pejabat tinggi media seperti itu. Nah, untuk penggunaannya kita gunakan pada hari Rabu gitu ya. Nah, untuk PDH kemeja putih lengan panjang dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kita tetapkan hari Rabu? Ini karena sesuai dengan Permendagri 11 untuk jadwal perubahannya tidak ada yang berbeda dari Permendagri 11 tahun 2020. Nah, kita tidak tahu ke depannya nanti ada presiden baru apakah akan ada perubahan seragam, apakah menjadi sky blue atau menjadi warna-warna lain kita tidak tahu. Namun ini sampai saat ini tidak ada perubahan, tetap menggunakan penggunaan PDH kemeja warna putih seperti itu. Nah, untuk penggunaan PDH batik, tenun, lurik, dan atau khas daerah itu digunakan pada hari Kamis dan juga Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan seperti itu. PDH batik, tenun, lurik, atau PDA pakaian khas daerah panjang dan pendek digunakan oleh ASN, kementerian, dan pemerintah daerah pada hari Kamis dan juga Jumat pada Hari Batik Nasional dan setiap tanggal 2 Oktober. Jadi nanti tanggal 2 Oktober kita wajib menggunakan PDH batik. Bagi pemerintah daerah yang menerapkan 6 hari kerja, pakaian dinas harian batik dan tenun lurik juga digunakan pada hari Sabtu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Penggunaan PSL, nah ini penggunaan PSL ini telah diatur pada PP dan Perpres terkait keprotokolan. Jadi pada yang dulu itu pada Permendagri 11 tahun 2020, PSL itu harus berwarna hitam. Namun dalam Perpres ternyata disebutkan bahwa pakaian sipil lengkap untuk ASN berupa jas berwarna gelap, tidak abu-abu muda, tidak
coklat muda tapi berwarna gelap, cenderung hitam dan juga bublek seperti itu. Kemeja lengan putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan juga sepatu hitam. PSL digunakan untuk ASN pada acara kenegaraan, acara resmi, acara perjalanan dinas ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural, pelantikan pejabat fungsional, dan juga penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam ini telah ditetapkan pada Perpres dan PP terkait keprotokolan. Nah, untuk pakaian sipil lengkap ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok, dan atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan juga sepatu hitam. Untuk perempuan tidak menggunakan dasi. Kalau untuk laki-laki menggunakan dasi berwarna merah, namun kalau untuk perempuan tidak menggunakan dasi. Namun kalau untuk jilbab, jilbab menggunakan jilbab berwarna merah seperti itu. Kemudian penggunaan PDL. Nah, ini ketidakseragaman penggunaan pakaian dinas lapangan yang seperti saya sampaikan. Sekarang sudah banyak beberapa pemerintah daerah, baik sekretariat maupun perangkat daerah yang bahasa dari Sumateranya itu memandai-mandai gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa perangkat daerah yang atau beberapa pemerintah daerah yang menginginkan penggunaan pakaian dinas lapangan yang seperti ada di paparan saya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna macam-macam lah Bapak Ibu. Itu tergantung dengan perangkat daerahnya masing-masing. Ada yang memang tadinya eh, dinas perhubungan menggunakan dinas lapangan yang berbeda di daerah tertentu. Kemudian ada juga yang menggunakan warnanya bermacam-macam. Nah, untuk penggunaan pakaian dinas lapangan akhirnya kita sesuaikan dalam Permendagri 11 tahun 2020 bentuknya itu seperti penggunaan seragam Satpol PP. Namun akhirnya kita modifikasi menggunakan atasan baju PDL dan bawahan berwarna hitam. Sebenarnya untuk penggunaan seragam ini dikhususkan kepada protokol dan juga humas. Kenapa kita fokuskan kepada protokol dan humas? Ketika memang beliau-beliau ini mendampingi pimpinan, akhirnya nanti si pimpinan tersebut dapat melihat atau eh, apa menandai, oh ini adalah dari protokol dan ini dari humas seperti itu. Bagaimana terkait apa perangkat daerah operasional nanti akan saya jelaskan. Untuk pakaian dinas lapangan digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya. Bukan berarti Bapak Ibu misalnya dari bagian organisasi mau monitoring dan evaluasi ke kecamatan misalnya itu menggunakan dinas lapangan, tidak. Dinas lapangan ini memang dikhususkan kepada beberapa perangkat daerah yang memang tidak mempunyai pakaian dinas lapangan operasional. Dan misalnya di sekretariat ketika di suatu daerah terdapat gempa dan memang misalnya dari bagian organisasi dilibatkan dalam tim gempa tersebut, dan akhirnya dari tim misalnya tim bagian organisasi dapat menggunakan seragam yang seperti ini. Jadi tidak spesifikasi diwajibkan kepada seluruh perangkat daerah wajib menggunakan pakaian dinas lapangan seperti ini. Nah, ini untuk penggunaan PDU camat dan lurah. Untuk penggunaan PDU camat dan lurah memang tidak ada yang berubah kecuali terkait penggunaan tanda Garudanya untuk camat. Jadi kenapa tidak kita awal di dalam Permendagri 11 tahun 2020 memang kita tetapkan bahwa camat dapat menggunakan untuk di mangkok dan juga di petnya itu kita menggunakan lambang Garuda. Kenapa tidak kita tetapkan lagi menjadi lambang Garuda? Karena dalam Undang-Undang 20 Undang-Undang 24 tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menggunakan lambang Garuda hanya orang-orang tertentu sampai ke kepala daerah, tidak untuk camat karena camat merupakan perangkat daerah dan juga bukan salah satu yang ditetapkan dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 seperti itu. Kalau untuk camat dan lurah dalam Permendagri 10 tahun 2024 tidak ada yang berubah kecuali terkait penggunaan apa namanya tadi lambang Garuda seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan batik seragam korps. Kalau untuk penggunaannya, penyesuaian terhadap peraturan Dewan Pengurus Polri Nasional nomor 1 tahun 2022 di mana terdapat perbedaan motif serta adanya perubahan warna celana dan jilbab. Dalam Permendagri 11 tahun 2000
Ini Bapak Ibu mohon maaf kalau di sini sangat berisik karena lagi ada acara ulang tahun TNI Polri, suara tank-tank dan pesawat-pesawat ini luar biasa banyaknya di sini. Jadi mohon maaf kalau memang ada suara-suara pesawat. Baik, saya lanjutkan penggunaan pakaian seragam batik dan korpri. Dalam Permendagri 11 tahun 2020 itu dijelaskan bahwa celana dan juga jilbab itu berwarna gelap. Namun sesuai dengan peraturan Dewan Pengurus Korpri bahwa untuk celana dan jilbab itu wajib berwarna hitam. Nah, untuk pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 di setiap bulannya, kemudian upacara Hari Besar Nasional, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia dan Dewan Pengurus Korpri Nasional, dan juga penggunaan pakaian seragam batik Korps PNS ini pada saat upacara dilengkapi dengan menggunakan peci nasional seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam Permendagri ini juga telah kami tetapkan terkait pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu. Untuk PDH perangkat daerah tertentu digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Jadi memang pada pasal 10 itu dijelaskan bahwa PDH perangkat daerah tertentu itu hanya dapat digunakan pada saat hari-hari tertentu, tidak selamanya. Jadi ketika memang di kantor itu wajib menggunakan PDH kaki seperti yang ada di sekretariat seperti itu. Nah, untuk PDL sendiri itu ada di pasal 13 kalau tidak salah saya atau pasal 14 bahwa untuk PDL lapangan dan operasional lainnya digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota pada saat bertugas di lapangan dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Berarti dalam hal ini bukan berarti apa namanya perangkat daerah tidak boleh menggunakan PDL-nya masing-masing. Misalnya Satpol PP, Damkar, Dinas Kehutanan dan juga misalnya ada Dinas Perhubungan itu kan mempunyai PDL-nya masing-masing. Itu diperkenankan menggunakan PDL-nya masing-masing ketika ada di lapangan. Namun ketika ada di kantor itu wajib menggunakan PDH yang telah ditetapkan dalam Permendagri 10 tahun 2024 ini yaitu PDH kaki. Tidak ada lagi yang menggunakan di kantor itu menggunakan PDH sesuai dengan aturannya seperti itu kecuali memang ada acara tertentu seperti itu. Begitu juga berlaku pada PDU perangkat daerah tertentunya. Itu juga hanya dapat digunakan pada hari ulang tahun, terus ada kegiatan rapat koordinasi dan pada saat tertentu seperti itu. Ini adalah atribut kelengkapan pakaian dinas. Ini next aja. Oh iya, baik saya jelaskan bahwa dalam Permendagri 11 tahun 2020 tanda jabatan, tanda pangkat itu ada terbagi lagi, atribut terbagi lagi ada tanda jabatan dan tanda pangkat. Namun dalam Permendagri 10 tahun 2024 semua kita sebut menjadi tanda jabatan, tidak ada tanda pangkat. Kenapa? Karena kita ini bukan militer dan juga TNI Polri yang memang tanda tanda pangkatnya sesuai dengan tanda jabatannya. Mohon maaf, memang ada juga beberapa yang golongannya sudah tinggi tapi jabatannya tetap misalnya menjadi staf atau pelaksana. Jadi memang tidak kami hilangkan penggunaan tanda pangkatnya. Di dalam Permendagri 10 tahun 2024 ini, tanda jabatan kami menjadi tiga, tanda jabatan kerah, kemudian tanda jabatan saku, dan juga tanda jabatan bahu. Untuk tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku, itu satu paket dan itu hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Nah, untuk ke sehari-hari itu hanya digunakan di keras saja dan ini digunakan hanya oleh untuk beberapa orang saja. Seperti itu. Jadi tidak semuanya menggunakan, hanya digunakan oleh sekda dan juga kepala perangkat daerah. Ini untuk provinsi. Nah, untuk kabupaten kota Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini saya sedikit besarkan. Bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa di sini untuk di lingkungan pemerintah kabupaten kota untuk sekda menggunakan apa namanya tanda jabatan
yang ada di ini saya jelaskan dulu yang tanda jabatan di bahu yang sudah satu paket dengan tanda jabatan yang ada di saku. Nah, untuk kabupaten kota, untuk yang sekda itu menggunakan tanda jabatan yang di bahu berwarna dengan dasar perak dan juga bintang astabrata berwarna perak juga. Nah, untuk digunakan untuk asisten staf ahli dan kepala perangkat daerah itu menggunakan bahan dasar perak dan juga bintang astabrata perunggu berwarna perunggu itu jumlahnya satu ya Bapak Ibu seperti yang dijelaskan dalam paparan dan juga Permendagri 10 tahun 2024 pada lampiran. Nah, untuk camat dan lurah tidak ada yang berubah, tetap menggunakan melati dan juga dengan bahan dasar perak seperti itu. Nah, ini untuk tanda jabatan sakunya, ini adalah satu paket. Bisa Bapak lihat bahwa Bapak Ibu lihat di sini untuk sekda seperti apa, asisten staf ahli dan kepala perangkat daerah seperti apa, begitu juga dengan camat dan lurah. Nah, untuk di tengahnya itu yang gambarnya adalah lambang daerah masing-masing, bukan lagi gambar lambang Garuda seperti yang ditetapkan pada Permendagri 11 tahun 2024 untuk camat ya. Tapi kalau untuk semuanya wajib menggunakan lambang daerah masing-masing. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan tanda jabatan dan tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku. Ini adalah satu paket Bapak Ibu. Ini satu paket ketika Bapak Ibu menggunakan tanda jabatan yang ada di bahu, kemudian harus menggunakan tanda jabatan yang di saku seperti ini. Kemudian ini untuk tanda jabatan kerah yang digunakan pada sehari-hari. Untuk yang sekda itu dikerah eh, dengan satu lambang astabrata, satu bintang astabrata berwarna perak. Nah, untuk asisten staf ahli dan kepala perangkat daerah kabupaten kota itu menggunakan satu bintang astabrata yang berwarna perunggu. Begitu juga untuk camat dan lurah. Seperti itu. Kalau untuk camat dan lurah juga memang tidak ada yang berubah. Nah, kalau untuk penggunaan ini sedikit saya spill bahwa terkait penggunaan yang berhijab. Nah, untuk yang berhijab memang kita tidak tetapkan untuk dimasukkan semua. Jadi kami membuat dua opsi. Nanti akan saya jelaskan pada bagian jilbab. Nah, ini untuk contoh penggunaan tanda jabatan kerahnya itu digunakan pada di kerah sebelah kanan ya. Nah, ini untuk atributnya tetap sama. Atributnya itu ada tanda Kopri, tanda papa nama. Nah, untuk di sebelah kanan itu bertuliskan untuk atribut yang ada di sebelah kiri kanan saya ini, apa namanya sebelah baju itu, di sebelah kanan itu bertuliskan Kemendagri, di sebelah sini tuh ada tulisannya Kemendagri nantinya untuk Bapak Ibu. Nah, untuk yang ada di sebelah kiri itu nama daerah dan juga lambang daerahnya, seperti itu. Nah, untuk tanda pengenal ini sempat ada beberapa daerah yang bertanya, Bapak Ibu, bagaimana Bu Cut, bagaimana terkait penggunaan tanda pengenal? Apakah modifnya memang harus sama? Nah, kami mengharapkan bahwa terkait desain tanda tanda pangkat, tanda pengenal itu diharapkan untuk sama seperti itu dengan model yang sesuai dengan Permendagri 10 tahun 2024. Kalau untuk warna-warnanya tidak ada yang berubah, coklat untuk pejabat pimpinan tinggi media, kemudian merah untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama, biru untuk pejabat administrator, hijau untuk pengawas, oranye untuk pelaksana, abu-abu untuk fungsional. Nah, untuk bagaimana terkait P3K, memang dalam Permendagri ini tidak kami jelaskan terkait P3K, karena memang pada saat ditetapkan Permendagri ini belum ada keputusan dari Menpan harus seperti apa, seperti itu. Jadi, tapi kalau memang Bapak Ibu mau menetapkan, misalnya disamakan menjadi warna kuning, kalau dulu di Permendagri 11 tahun 2024 untuk honorer itu kita berwarna kuning. Misalnya Bapak Ibu mau menyesuaikan untuk ada pembeda menjadi warna kuning itu dipersilahkan seperti itu. Nah, ini untuk kelengkapannya PC nasional, METS, bentar, oke. PC nasional untuk kelengkapan itu terdiri dari PC nasional, pria dan wanita itu digunakan pada saat-saat tertentu untuk menggunakan pakaian sipil lapangan. Nah, ini bagaimana? Ada sempat yang bertanya, bagaimana terkait PSH dan PSR? Nah, untuk PSH dan PSR memang sudah tidak ada lagi. Ini sudah kami sesuaikan pada Perpres dan PP ke protokolan. Jadi dalam PP dan Perpres ke protokolan sudah tidak ada lagi terkait PSL, PSH dan juga PSR seperti itu.
Nah, ini merge juga seluruh ASN dapat digunakan pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan pakaian dinas harian kaki atau misalnya apel pagi. Nah, ini pet pakaian dinas upacara. Ini untuk pet pakaian dinas upacara ini digunakan pada saat oleh pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Dalam Negeri karena ini artinya bahwa pimpinan tinggi media tersebut mewakili Pak Menteri untuk hadir dalam acara tersebut. Kemudian ini untuk pet upacara camat. Pet upacara camat seperti yang saya sampaikan tidak lagi menggunakan lambang Garuda tapi menggunakan lambang daerah masing-masing. Begitu juga dengan lurah. Nah, ini untuk penggunaan jilbab. Penggunaan jilbab juga kita seragamkan, Bapak Ibu. Untuk pakaian dinas harian, itu kita pakaian dinas harian kaki seperti hari Senin dan Selasa itu menggunakan kuning mustard. Seperti yang saya gunakan, itu kuningnya kuning kunyit ya. Bahasa ininya mungkin kuning kunyit, cuman kalau bahasa ininya kuning mustard seperti itu. Dia warnanya seperti ini, jadinya warna kuning. Namun kalau untuk pakaian dinas harian putih itu berwarna kaki muda. Mungkin nanti akan saya share juga kepada panitia dari bagian organisasi bagaimana warna kuning kaki muda. Karena memang ada beberapa pemerintah daerah yang sering bertanya, bagaimana sih warnanya kaki muda itu? Gitu. Jadi nanti akan saya share juga kepada panitia. Nah, untuk pakaian dinas harian batik, lurik, dan khas daerah itu sesuai dengan baju tanpa motif ya. Jadi tidak ada lagi yang memang pada saat menggunakan batik menggunakan jilbab yang bercorak seperti itu. Nah, untuk pakaian dinas lapangan itu wajib berwarna hitam. Pakaian sipil lengkap itu berwarna merah seperti yang saya sampaikan barusan di awal. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia juga menggunakan jilbab berwarna hitam dan pakaian dinas upacara menggunakan warna putih. Ini yang di bawah adalah contoh penggunaannya. Nah, baik Bapak Ibu terkait tanda jabatan yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ada yang namanya eh, kita fleksibel terhadap perempuan-perempuan yang menggunakan jilbab. Memang dalam Permendagri ini kita menunjukkan untuk dimasukkan semua. Bukan berarti ini dimasukkan semua, diwajib digunakan untuk dimasukkan semua. Tidak, ini hanya contoh agar kami bisa memperlihatkan tanda jabatannya dan juga tanda atributnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya juga menggunakan jilbab yang diurai, artinya saya juga tidak bukan berarti dan memang ada dalam pasalnya juga bahwa untuk penggunaan itu dapat disesuaikan dengan masing-masing. Nah, untuk tanda jabatan kerah ketika memang Ibu yang menggunakan jilbab yang diurai seperti saya itu digunakan di atas papan nama. Ya, tidak digunakan di kerah karena tidak kelihatan di sininya. Jadi kita gunakan di atas papan nama. Ini papan nama saya, kemudian di atasnya adalah tanda jabatannya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi memang ada dua opsi. Next, nah ini untuk penggunaan sepatunya. Sepatu untuk PDUB menggunakan warna putih. Kemudian untuk pedal memang yang krusial dalam penggunaan sepatu ini adalah diperbolehkannya kita menggunakan sneaker. Kenapa? Karena kami dari yang di daerah Jabodetabek ini tidak lagi wajib menggunakan pantofel. Memang ketika hari-hari situasi-situasi tertentu tuh silakan diperbolehkan. Namun ketika memang sehari-hari yang penting dominan hitam, jadi diperbolehkan menggunakan sneaker seperti itu. Karena terus terang kami di Jabodetabek ketika memang harus menggunakan pantofel setiap saat, lumayan Pak, Bapak Ibu, karena kami menggunakan transportasi umum biasanya jarang yang menggunakan transportasi pribadi. Biasanya kami menggunakan transportasi umum baik MRT, KRL, LRT, busway dan segala macamnya. Jadi memang agak lumayan pegel kalau kita menggunakan pantofel setiap saat dan akhirnya kita memberikan kefleksibilitasan penggunaan untuk menggunakan sneaker. Seperti itu. Nah, ini adalah sanksi dan ketentuan lain-lain ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Berambut pendek, rapi, dan sesuai dengan etika bagi pria, dan juga tidak mewarnai rambut dengan yang mencolok. Karena kemarin kami sempat monitoring dan evaluasi ke salah satu daerah, tidak bisa kami sebutkan daerah mana, ada salah satu ibu-ibu yang warnanya memang ngetren ya Bapak Ibu. Atasnya biru, bawahnya hijau, terus di pinggir-pinggirnya itu warna merah. Udah kayak pelangi pokoknya. Tapi memang itu pada saat itu memang belum ditetapkan dan dalam Permendagri ini sudah kita tetapkan bahwa tidak tidak ada lagi yang mewarnai rambut yang mencolok demi citra ASN seperti itu. Kemudian ASN Kementerian dan Pemda tidak mematuhi kewajiban penggunaan
pakaian dinas dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator dalam penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN atau SKP. ASN, Kemendagri, dan Pemda yang berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinasnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk wanita berhijab silakan diurai, bukan berarti tidak boleh diurai, harus dimasukkan ke dalam baju, tidak. Nah, untuk pakaian dinas petugas pelayanan di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah menggunakan pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan. Artinya ini orang-orang yang ada di front office untuk pelayanan misalnya PTSP itu diperbolehkan untuk menggunakan seragam yang berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk pembinaan dan pengawasan, Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah provinsi. Sedangkan Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan kementerian dan juga pemerintah daerah provinsi. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Kepala daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan pemerintah peraturan menteri ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Artinya dalam waktu 1 tahun ini silakan Bapak Ibu dari Kabupaten Katingan untuk menyesuaikan dalam anggarannya terkait penyesuaian dalam Permendagri 10 tahun 2024 tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu paparan saya. Mohon izin apabila ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada moderator dan juga panitia. Terima kasih. Saya stop share juga, Ibu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaannya, kira baik kawan-kawan Bapak Ibu dan kawan juga hadir di online sudah cukup jelas. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Seperti kalau kami dari bagian organisasi Bucut yang agak deg-degan ini nanti mungkin terkait warna blue, baby blue atau seperti apa. Nah, itu mungkin yang apa, tapi itu mungkin kami tinggal menunggu instruksi saja kalau dari Kemendagri. Nah, karena rezimnya kan baru ya, mudah-mudahan tidak berganti putih jadi baby blue misalnya. Baik, mungkin dari offline dulu yang ada di ruangan rapat Bupati ini, kami persilahkan mungkin 3 pertanyaan dulu ya Bu Cut untuk yang dari offline. Kan mulai. Siap, Ibu. Silakan Pak, sebutkan nama dan dari perangkat daerah mana. Mohon maaf, tidak ada suaranya di saya, Pak. Perkenalkan Bu Cut, saya Pak Malu dari Bapeditbang Kabupaten Katingan, selaku Sekretaris Bapeda. Kalau mendengar dari penjelasan Ibu terkait dengan tanda jabatan untuk Sekda, staf ahli, kepala perangkat daerah sudah jelas. Tapi kami belum melihat tanda jabatan untuk jabatan administrator, pengawas maupun jabatan fungsional. Penjelasan Bu, terima kasih. Mohon izin Ibu, apa langsung saya jawab atau kita tunggu Kita penanya langsung selanjutnya? Bu Cut. Oh iya, baik. Mungkin saya sedikit menanggapi yang dari Ibu sampaikan terkait baby blue atau size sky blue nantinya.
Terus terang kami juga belum mengetahui ke depannya seperti apa. Ya semoga nanti ada presiden baru dengan kebijakan, semoga tidak ada perubahan terkait pakaian dinas ya Bu. Jadi kita tidak harus merevisi Permendagri dan juga peraturan kepala daerah nantinya seperti itu. Nah untuk Bapak izin salam kenal, Bapak salam hormat juga dari pimpinan bahwa terkait memang untuk tanda jabatan itu memang hanya digunakan untuk sekda dan juga kepala perangkat daerah. Namun untuk administrator dan pengawas juga sudah tidak menggunakan lagi tanda jabatan. Kenapa? Memang karena sudah banyak sekali beberapa administrator dan pengawas yang menggunakan yang sudah beralih fungsi ke fungsional. Kalau di Kementerian Dalam Negeri sendiri, Pak, terkait administrator dan pengawas itu sudah sangat sedikit, kebanyakan sudah semua beralih fungsi ke fungsional. Di biro organisasi saja yang sudah menjadi fungsional itu sudah hampir 90% di biro organisasi Satjen Kemendagri. Untuk administratornya tinggal dua yang tadi Bu Nino dan juga kepala bagian tata laksana. Dan mungkin untuk perubahan SOTK nanti juga akan berubah seperti itu. Jadi memang terkait administrator dan juga pengawas dan juga fungsional tidak kami tetapkan penggunaan tanda jabatannya. Kita fokuskan kepada sekda dan juga kepala perangkat daerah seperti itu. Baik, cukup jelas ya Pak Manalu. Jadi administrator tidak ada menggunakan tanda jabatan. Eh, yang lain, Bapak Ibu, yang offline, baik Pak Sekda. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, Sekda Ketingan, Bu Utut, terima kasih atas paparannya luar biasa terkait dengan pemakaian atribut atau pakaian dinas bagi ASN atau PNS kita di Kementerian Dalam Negeri. Ada hal yang perlu kami tanyakan, itu terkait dengan pemakaian pakaian dinas di beberapa perangkat daerah ini yang secara spesifikasi memang ada perbedaan dengan yang lain. Tadi juga sudah tidak terlalu jelas kami mendengar penjelasan ini. Pertama, untuk pakaian dinas Satpol PP. Kemudian yang kedua, pakaian dinas BPBD. Kemudian pakaian dinas Damkar. Selanjutnya, untuk dinas kesehatan, dalam hal ini pegawai rumah sakit, puskesmas, pustu, apakah tetap yang seperti ini, putih-putih atau ada perubahan ya terkait dengan pakaian dinas mereka. Mungkin ini wujud kami mohon penjelasan. Terima kasih. Siap Bapak, izin. Ya, baik, terima kasih. Izin pimpinan sedikit menjelaskan bahwa terkait pakaian dinas PDH untuk perangkat daerah yang Bapak sebutkan Satpol PP, kemudian BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Kehutanan, dan Dinas Perhubungan. Memang Dinas Perhubungan yang paling banyak kalau dan paling kentara itu Dinas Perhubungan dari Sabang sampai Merauke kayaknya sama ya Dinas Perhubungan yang paling kentara gitu ya. Nah, itu untuk pakaian dinas hariannya wajib menggunakan PDH kaki, Pak. Kecuali memang hari-hari tertentu, misalnya ada rakor atau hari ulang tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, ketika di lapangan itu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian dinas operasionalnya masing-masing. Jadi ketika memang BPBD, karena saya seperti kayak Damkar, kalau BPBD memang kemarin direktur apa namanya terkait dari Dijen Atwil selaku pembina BPBD di daerah itu sempat berkoordinasi juga ke kami bagaimana terkait penggunaan BPBD seragam BPBD yang sesuai dengan penanggulangan bencana nasional. Itu tetap boleh digunakan warna oranye dan memang dalam proses penyusunan Permendagrinya. Begitu juga dengan Damkar dan Satpol PP. Dan untuk Damkar dan Satpol PP, kenapa memang hanya dua satuan kerja atau perangkat daerah itu yang kita sebut dalam Permendagri ini karena memang pada saat ini memang yang paling clear terkait regulasi itu hanya Satpol PP dan Damkar. Kalau BPBD memang dalam proses penyusunan. Tapi kalau Satpol PP dan Damkar itu sudah clear. Mereka itu mempunyai aturan yang jelas terkait penggunaan seragam dinasnya. Nah, bagaimana terkait dinas kesehatan itu disesuaikan, Bapak. Artinya di lapangan mereka boleh menggunakan seragam yang mereka lakukan. Namun ketika memang mereka orang-orang yang di instansi di tim admin misalnya atau di sekretariat itu wajib menggunakan PDH kaki. Seperti itu, Pak. Mohon izin, Ibu moderator. Baik, sudah cukup jelas mungkin Pak untuk kawan-kawan yang
di Damkar, Satpol PP, PBD, dan kemudian mungkin Dinkes wujud Ya, untuk Dinkes juga perlakuannya sama, Ibu, bahwa ketika memang di kantor itu wajib menggunakan PDH kaki, tapi kalau mereka harus ke lapangan itu boleh digunakan PDH PDL-nya. Emang kalau di Dinkes tidak ada PDL sepertinya ya, Bu ya. Hanya baju putih itu ya, Bu. Tahu saya kalau di daerah lain, tapi tidak tahu di Katingan seperti apa. pakai, kalau administrasi tetap pakai. Ini Kaki. di Putus-putus, Bu, izin. membuat Putus. di Ibu mohon maaf tidak terdengar suaranya sampai saya. Mungkin karena ada gangguan sinyal. Nggak tes, kedengeran. tes, tes, Ya, mulai. Ya, Bu. sip. Sip, Bu. Mungkin untuk kawan-kawan yang di rumah sakit, apakah nanti di perbuknya boleh tidak? Nah, karena kan kalau untuk pelayanan memang mereka biasanya pakai yang seperti yama atau apa ya sebutannya itu. Nah, Oh kalau iya. yang pelayanan, kalau yang di sekretariat, yang memang administrasi itu tetap pakai sesuai dengan Permendagri, PDH misalnya hari ini. Nah, itu apakah boleh nanti? Seperti juga PDL, rencananya memang kami atur. Kalau di Kabupaten Katingan yang kait pelayanan, boleh sih kami untuk dia warna tertentu. Untuk PTSP dia warna tertentu. Jadi tidak bermacam-macam lagi. Kalau selama ini kecenderungannya, kalau ada kegiatan buat seperti wujud apalagi kalau Iya. Baik, uh, izin Ibu mungkin sedikit di saya kecamatannya ulangi itu pertanyaan. ya oke. Iya, mungkin sedikit saya ulangi karena suaranya putus-putus. Sedikit saya ulangi bahwa di dinas kesehatan seperti apa ya, Bu? Karena memang dinas kesehatan kan bentuknya pelayanan. Jadi kalau untuk dinas apa kayak di rumah sakit silahkan menggunakan kayak baju piyama yang suster seperti itu dipersilahkan asal itu selama di sekretariat dan juga memang tim admin misalnya memang yang ada duduk di di depan meja komputer itu wajib menggunakan PDH kaki. Seperti itu, Bu. Mungkin izin terdengarkah? Baik. De- Siap. ya. Putus-putus, Ibu. Ya, maaf, Putus. maaf ini. Ya. Iya, siap. Mungkin kami lanjut dari Komcer. Ini dari kawan-kawan kecamatan dari Kecamatan Kamipang. Izin menanyakan untuk PDL camat bagaimana? Apakah ada secara khusus atau mengikuti PDL yang diperuntukkan untuk protokoler? Mengingat kegiatan camat lebih banyak di lapangan. Terima kasih. Ya, baik untuk PDL yang digunakan oleh camat itu disesuaikan pada Permendagri 10 tahun 2024 ini. Jadi tidak lagi menggunakan baju yang seperti di Satpol PP, jadi boleh menggunakan PDL yang sesuai dalam Permendagri 10 tahun 2024. Apalagi camat dan lurah itu memang banyak di lapangan seperti itu, Bu. Jadi tidak menggunakan, kalau dalam Permendagri 11 tahun 2020 itu kan seragamnya kayak seragam Satpol PP ya Bu ya. Nah kalau Ya, dalam Permendagri 10 tahun 2024 ini, untuk camat silakan disesuaikan dalam Permendagri tersebut. Seperti itu Bu. baik. Terima kasih, Ucut. Mohon Siap. izin, mungkin Pak Sekda untuk pengadaan tahun 2024 karena memang kita penyesuaiannya diberi waktu untuk 1 tahun ke depan mau tidak mau terutama untuk tanda pangkat dan memang kami di sekretariat daerah sudah mendiskusikan ini kemarin dengan bagian umum tapi ini belum ada kesepakatan rencananya kami bagian organisasi dalam menyusun draft perangkat-perangkat daerah yang terkait memang penggunaan lebih PDL, terutama juga kawan-kawan yang pelayan mungkin seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, Bu Cut, dari kolom chat. Apakah Dukcapil bisa menggunakan pakaian khusus pada hari-hari tertentu? Silakan. Hari pakaian khususnya seperti apa ya?
Karena setahu saya yang namanya Dukcapil itu kan di lebih mengurus terkait administrasi ya. Cuman saya kurang paham maksudnya itu pakaian khususnya seperti apa. Kalau memang beliau-beliau ini ada di front office misalnya, itu dipersilahkan karena bersifat pelayanan. Mungkin Tapi kalau maksudnya memang seperti ini Bu Cut. Yang ke lapangan. oh kalau yang ke lapangan dapat menyesuaikan Ya, menjadi penggunaan pakaian dinas lapangan, Bu. iya. Iya, kalau memang misalnya yang Bapak dari Dukcapil ini bilang pakaian khususnya itu seperti pakaian dinas lapangan, ya silakan disesuaikan pada penggunaan pakaian dinas lapangan yang ada dalam Permendagri 10 tahun 2024 seperti itu. Tapi kalau untuk misalnya seragam-seragam lain, mohon bantuannya dari bagian organisasi untuk lebih concern dan juga lebih tegas karena eh, untuk apa namanya menghindari yang ada ketidakseragaman pakaian dinas seperti itu, Bu. Ya, baik. Sebagai laporan juga Pak Sekda, memang kami amati selama ini yang terjadi macam-macam ini lebih banyak di PDL. Seperti saya sudah berarti kalau misalnya ada kegiatan lalu buat apalagi yang ke lapangan biasanya saya tidak mengerti ini menyisihkan anggarannya untuk membuat PDL yang bermacam-macam ini dari mana. Nah, kalau ketentuan Permendagri-nya kan jelas pengadaannya berapa, itemnya apa, kodenya itu jelas. Ditolong ke depan, mungkin dalam waktu bulan-bulan mendekati akhir tahun ini sudah ada yang rencana untuk membuat PDL lagi. Nah, tolong kawan-kawan di perangkat daerah, terutama untuk pengadaan pakaian seragam, kita sudah punya aturan yang jelas mengaturnya. Jadi tidak ada lagi interpretasi yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu dari kami, mungkin nanti kami juga akan di perangkat daerah kami lakukan sekarang mungkin menganjurkan nanti materi kami juga untuk contoh warna untuk PDH misalnya itu kami share. Mungkin ada pertanyaan lagi dari chat, satu lagi ya Bu Cut. Siap. Terakhir, untuk pakaian kepala desa dan perangkat desa dan untuk pangkat untuk perangkat desa itu seperti apa? Ini dari kecamatan Bu Cut untuk perangkat desa dan kepala Baik. desa, silakan. Iya. Baik, nah untuk kepala desa itu nanti akan diatur tersendiri melalui peraturan Menteri Dalam Negeri pakaian dinas bagi menteri, wakil menteri, kepala daerah dan juga kepala desa. Jadi nanti memang Permendagrinya berbeda. Terus terang memang ini lahir duluan ASN-nya, tapi untuk pimpinannya belum. Pak Menteri dan Pak Wamen juga memang belum dan memang lagi dalam proses harmonisasi. Begitu juga untuk kepala perangkat daerah. Jadi memang lagi proses harmonisasi, ditunggu saja terkait Permendagri, pakaian dinas bagi menteri, wakil menteri, kepala daerah dan juga kepala desa seperti itu, Pak. Nah, untuk perangkat desa juga nanti akan diatur lebih lanjut dalam Permendagri tersebut. Bukan ada di Permendagri ini karena memang Permendagri ini hanya kita fokuskan kepada ASN-nya saja. Artinya ASN itu adalah P3K dan juga PNS. Nah, untuk perangkat desa, kepala desa akan diatur lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Bu, izin. Baik, terima kasih Bu Cut. Mungkin untuk sementara ini untuk kepala desa dan perangkat daerah yang lama. Iya, betul. Menggunakan peraturan yang lama dulu, Bu. Ya, ya. Mungkin terakhir satu lagi ini dari Camat Katingan Hilir Bu Cut yang hadir offline ada pertanyaan mungkin ini yang terakhir. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suaranya. Ibu bisa terdengar suaranya? Saya tanya dulu Ibu. Siap, Bapak sudah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ibu, seluruh
peserta yang hadir, Mbak, baik secara langsung dan secara online, dan Ibu narasumber yang kami hormati. Prinsipnya terkait dengan sosialisasi perbedaan. Mohon maaf, Bapak putus-putus, tidak terdengar di saya. Untuk hal-hal yang kami dengarkan, ini nah, Ibu yang ini bisa didengarkan yang ini? Bisa, Pak, itu kalau itu bisa. Di pakaian ini juga ada spesifikasi yang kami miliki dengan karakteristik pemerintah daerah yang berbeda-beda. Jadi ada baju adat. Dalam Permendagri 10 melihat baju adat dan penggunaan baju ini biasanya untuk hari jadi tingkat pemerintah provinsi dan tingkat pemerintah daerah. Apakah nanti ini juga bisa tetap diakomodir penggunaannya sesuai dari undangan pemerintah daerah? Itu yang pertama, karena kami juga melihat apakah ini nanti terakomodir dan ini menyesuaikan undangan biasanya. Kedua, dua saja pertanyaan saya. Kalau untuk misalnya pemerintah daerah melakukan kunjungan ke pemerintah yang ada di luar dari pulaunya, apakah harus tetap menggunakan pakaian kerja yang ada? Misalnya kami berkunjung di hari Selasa. Kami berkunjung ini harus menggunakan pakaian PDH kaki atau bisa batik menerima di tempat yang menerima kami. Karena kalau sudah seperti ini tadi kan sangat bisa gantung dari kesepakatan pimpinan rombongan. Kami misalnya berangkat, kita pakai batik saya untuk kunjungan ke tempat yang kita tuju. Kalau satlak semuanya. Ini kan bisa saja menjadi perdebatan dan mungkin tidak menjadi keseragaman. Terima kasih. Baik, mungkin sedikit saya ulangi pertanyaannya karena terus terang masih sedikit putus-putus walaupun saya masih bisa mendengar. Mungkin pertanyaan pertama terkait baju adat, bukan begitu ya Pak ya? Kemudian yang kedua terkait kunjungan apabila kita ke daerah tertentu. Itu seperti itu ya, biasanya memang ada kesepakatan rombongan. Betul ya Bu ya? Halo, bisa Ya dengar betul ya Bu Bu. Cut? Ah, Ya, iya dengar Bu. Kalau Ibu yang ngomong kan jelas ya. kami itu kan di daerah, baik tingkat provinsi ini biasanya di kabupaten kota. Nah, itu ada hari jadi provinsi, hari jadi kabupaten. Nah, setiap kali peringatan, kita itu biasanya pakai baju adat. Nanti secara spesifik memang perlu kami atur di Perbu ini nantinya memakai peraturan lain atau surat edaran atau seperti apa. Kemudian yang kedua itu penggunaan batik. Mungkin Bucut sudah mengerti saja esensi pertanyaannya Pak Camat. Dipersilakan Bucut. Baik, terkait baju adat sebenarnya memang sudah kita atur Pak penggunaannya dalam Permendagri 10 tahun 2024 ini. Untuk penggunaan baju adat dan juga misalnya baju batik dan juga tenun itu boleh digunakan pada hari Kamis dan juga Jumat seperti itu. Seperti kayak di Bali itu menggunakan pakaian khasnya itu di pada hari Kamis. Nah, untuk yang Bapak sampaikan tadi, misalnya Bapak mau Ibu dari bagian organisasi mau membuat spesifik itu dapat diatur dalam peraturan daerahnya masing-masing, Pak. Misalnya seragamnya seperti apa. Kalau saya lihat itu di Kalimantan Timur itu mereka mempunyai seragam batik sendiri. Itu nanti juga akan diatur
dalam peraturan kepala daerahnya. Nah, untuk yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait baju adat, itu boleh diatur dalam Permendagri, dalam peraturan kepala daerah. Mengapa kita bilang bahwa untuk penyesuaian terus ada proses 1 tahun? Karena proses penyusunan peraturan itu tidak gampang, pasti akan ada membutuhkan waktu. Jadi terkait pengadaan dan juga terkait pengadaan baju pakaian dinas dan juga terkait model-model misalnya baju adat yang seperti Bapak sampaikan dan juga Ibu moderator sampaikan, nah, itu silakan diatur dalam peraturan kepala daerahnya. Namun dalam Permendagri 10 ini sudah kita tetapkan untuk baju adat, kemudian baju batik khas daerah masing-masing, itu dapat digunakan pada hari Kamis dan juga Jumat. Ini seperti di Riau. Kalau Riau itu menggunakan baju kurung dan juga baju kayak upin-ipin itu loh Pak, baju-baju khas Melayu itu digunakan pada hari Jumat seperti itu. Dan juga misalnya di Aceh tempat saya juga ada seragam-seragam tersendiri seperti itu Pak. Kemudian untuk kunjungan di daerah, misalnya Bapak melakukan monitoring dan evaluasi dari kecamatan A ke kecamatan B atau lintas daerah, sebenarnya itu dapat disesuaikan dengan jadwal pakaian dinas hari-harian. Misalnya pada hari Selasa itu PDH kaki ya silakan Bapak misalnya menggunakan PDH kaki. Begitu juga selanjutnya. Namun ketika memang ada dress code, biasanya kalau memang ada suatu kegiatan itu ada dress code-nya masing-masing. Kayak misalnya kami melakukan rakor ketataalaksanaan, dress code-nya itu batik, yaitu disesuaikan seperti itu. Artinya ini disesuaikan pada kondisi masing-masing. Diharapkan untuk tetap menyesuaikan dengan jadwal penggunaan pakaian dinas yang ada dalam Permendagri tersebut. Seperti itu, Bu, izin. Baik, sudah cukup jelas mungkin teman. Baik, dan mungkin untuk kami cukupkan sampai belum Ucut juga mungkin ada kegiatan lain. Selanjutnya mungkin kami mohon arahan dari Pak Sekda untuk sosialisasi kita hari ini. Silakan Pak. Jadi, kami nanti akan kami sudah tentu dalam penindakan kami mengacu pada ketentuan aturan yang sudah ditetapkan seperti peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 ini jadi acuan kami di Kabupaten Katingan. Kemudian hal-hal lain yang penting terkait dengan penggunaan pemakaian dinas aparatur sipil negara ini kami sesuaikan melalui peraturan kepala daerah, yang peraturan kepala daerah mengatur seperti pemakaian pakaian atau kearifan lokal, pakaian adat itu memang kami perlukan juga nanti tetap di ketentuan-ketentuan yang legal gitu, sehingga dalam sistem penganggarannya pun menjadi itu bisa kita pertanggungjawabkan. Harapan kami ini tetap memerlukan penjelasan nanti kalau memang ada sewaktu-waktu ada petunjuk teknis terkait dengan penerapan peraturan Menteri dan Negeri nomor 10 tahun 2024 ini atau peraturan lain. Mungkin ini ya secara teknis kami akan sesuaikan di pemerintah Kabupaten Katingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas arahannya. Kami dari bagian organisasi nanti akan menindaklanjuti, akan menyusun draft perbuk yang mengatur tentang pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Katingan. Nanti kami akan mengundang pihak-pihak terkait, perangkat daerah yang terkait dalam penyusunan draft perkada tersebut. Kami ucapkan terima kasih pada Bu Nino dan juga Bu Cut Santi. Mohon untuk koordinasi lebih lanjut. Pasti kami dari bagian organisasi akan sering bertanya, Bu. Mungkin juga nanti lanjut kita ketemuan lagi. Pasti ini pertanyaannya banyak. Materi akan share ke grup-grup yang ada terkait dengan diskusi di bagian organisasi. Kami akan share semuanya termasuk juga materi.
Dengan demikian, acara sosialisasi Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah di Kabupaten Katingan pada Senin 30 September 2024 kami tutup. Kami ucapkan terima kasih pada perangkat daerah yang sudah hadir, kemudian peserta sosialisasi di Zoom meeting. Kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.